Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6B yang beranggotakan saya Muhammad Awaluddin. Saya Salsabila Sifi Arlabina. Dan saya Fitria Stanti. Di sini kami akan menayangkan video Biokimia 2. Selamat menyaksikan. Biokimia 2, aplikasi teknologi DNA kelompok 6B. Memiliki tujuan agar mahasiswa mampu mengkaji aplikasi cloning dalam kehidupan sehari-hari. Materi singkat, mengkloning berarti membuat salinan yang identik. Cloning DNA melibatkan pemisahan gen tertentu atau segmen DNA dari kromosom menggabungkan ke DNA vektor, hasilnya merupakan DNA hibrida yang disebut DNA rekombinan. Kemajuan dalam teknologi DNA rekombinan telah terjadi secara paralel dengan perkembangan proses genetik dan variasi biologis. Perkembangan teknologi baru telah menghasilkan produksi sejumlah besar protein yang penting secara medis dan menciptakan potensi yang sangat besar untuk industri farmasi. Protein ekstraseluler kemungkinan besar untuk digunakan baik dalam terapi maupun menggantikan pengobatan forensik dan pertanian. Pada pembahasan, aplikasi teknologi DNA rekombinan yang telah dilakukan dan dimanfaatkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi rDNA dalam kesehatan. Beberapa produksi DNA rekombinan digunakan dalam terapi manusia. Sel yang dikultur E. coli, ragi, sel mamalia yang diubah dengan gen manusia digunakan untuk memproduksi yang pertama insulin untuk menderita diabetes, yang kedua faktor 8 untuk laki-laki yang menderita hemofilia A, yang ketiga faktor 9 untuk hemofilia B, yang keempat hormon pertumbuhan manusia GH, kelima erythropoietin EPO untuk mengobati anemia, yang keenam 3 jenis interferon, yang ketujuh beberapa interleukin, 8 GM-CSF untuk merangsang sumsum tulang setelah transplantasi sumsum tulang, yang ke-9 faktor perangsang GCSF untuk merangsang produksi neutrofil misalnya setelah kemoterapi dan untuk memobilisasi sel induk hematopoietik dari sumsum tulang ke dalam darah. Ke-10 TPA untuk melarutkan bekuan darah, yang ke-11 ADA untuk mengobati beberapa server combined immunodeficiency SCID, yang ke-12 amiostatin dan endostatin untuk uji coba sebagai obat anti kanker, yang ke-13 hormon paratiroid, yang ke-14 ada leptin, 15 antigen permukaan hepatitis B HBsAg untuk memvaksinasi virus hepatitis B. Selanjutnya, aplikasi rDNA dalam ilmu forensik. Aplikasi biokimia di pusat forensik sebagian besar pada kemampuan analisis DNA untuk mengidentifikasi individu dari rambut, jenis darah, dan barang-barang lain yang ditemukan dari tempat kejadian perkara TKP. Di media populer, teknik ini disebut sidik jari genetik, meskipun istilah yang lebih akurat untuk prosedur yang digunakan saat ini adalah pembuatan profil DNA. Selain identifikasi penjahat, profil DNA juga dapat digunakan untuk menyimpulkan jika dua atau lebih individu adalah anggota dari keluarga yang sama. Jenis studi ini disebut analisis kekerabatan dan aplikasi utama sehari-hari dalam pengujian paternitas. Selanjutnya, aplikasi bidang pertanian. Bioteknologi didefinisikan sebagai seperangkat alat yang menggunakan organisme hidup atau bagian dari organisme untuk membuat atau memodifikasi produk, meningkatkan tanaman, pohon, atau hewan, untuk mengembangkan mikroorganisme untuk penggunaan tertentu. Bioteknologi pertanian adalah istilah yang digunakan dalam perbaikan tanaman dan ternak melalui alat-alat bioteknologi. Bioteknologi mencakup sejumlah alat dan elemen teknik pemuliaan konvensional, bioinformatika,
mikrobiologi, genetik molekul, biokimia, fisiologi tanaman, dan biologi molekuler. Bioteknologi yang penting dalam pertanian antara lain: yang pertama, pemuliaan tanaman konversial, kedua, kultur jaringan dan mikropropagasi, yang ketiga, pemuliaan molekuler atau seleksi dengan bantuan penanda, yang keempat, tanaman rekayasa genetik (RG), yang kelima, alat diagnostik molekuler. Kesimpulan yang didapatkan, kemajuan dalam teknologi DNA rekombinan telah terjadi secara paralel dengan perkembangan proses genetik dan variasi biologis. Adapun aplikasi teknologi DNA rekombinan yang telah dilakukan dan memanfaatkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya aplikasi rDNA dalam pengobatan, misalnya insulin diprosukdi untuk penderita diabetes, faktor 8 untuk laki-laki yang menderita hemofilia A, faktor 9 untuk hemologi B. Selanjutnya, aplikasi rDNA dalam forensik digunakan untuk mengidentifikasi individu dari rambut, jenis darah, dan barang-barang lain yang ditemukan dari tempat kejadian perkara (TKP). Dan terakhir, ada aplikasi dalam pertanian. Bioteknologi yang penting dalam pertanian antara lain seperti pemuliaan tanaman konvensional, kultur jaringan, dan mikropropagasi, dan tanaman rekayasa genetik (RG). Baiklah, mungkin itu saja video yang bisa kami tampilkan. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.